Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Sehat ya. Ketemu sama Mas dari kesempatan hari ini edisi ke Senin 15 Juli 2024 ya. Di hari istirahat Mas Tulus bikin video buat nemenin kalian di hari Selasa. Wah, mantul sekali ya. Di hari libur aja Mas Tulus tetap kerja. Jadi kerjanya memang kebetulan banget tadi pagi itu ada yang ada yang request minta lagu Langgam Dadi Ati katanya. Sama Sarung Jagung. Terus nanti kalau misalnya sudah diupload lagunya nanti saya transfer buat sawer ya, dan saya bilang dengan beliaunya kalau jenengan mau nyawer saya mohon izin saya sedekahkan buat nambahin sedekah bumi boleh. Beliaunya bilang boleh. Jadi Mas Tulus tuh walaupun Senin yang tadinya capek banyak kegiatan banyak kerjaan, hari ini semangat buat bikin video buat hari Selasa sama bikin atau cover lagu Langgam Dadi Ati yang lagu Jawa itu buat memenuhi request hamba Allah yang mudah-mudahan juga menjadi manfaat buat sedekah bumi kita nanti. Karena apa teman-teman? Alhamdulillah per hari ini saja tanggal 15 Juli 2024 kita masih belum mencapai kuota untuk belanja sedekah bumi kita, sehingga target atau cita-cita yang disampaikan Eyang ke saya untuk menggelar sedekah bumi Nusantara di tanggal 10 Muharram sepertinya harus pupus, tidak bisa kita selenggarakan. Sekali lagi mungkin karena Allah berkehendak lain. Sekali lagi kan semua hak Allah ya teman-teman, karena memang satu waktu dan juga biayanya masih belum mencukupi sehingga belum bisa kita laksanakan. Padahal yang saya tahu di sebagian masyarakat Indonesia khususnya di Jakarta dan sekitarnya, kalau 10 Muharram itu ada anjuran untuk berpuasa, bersedekah untuk anak yatim, karena besok itu tanggal 16 Juli 2024 itu merupakan lebaran anak yatim kalau bahasa orang Jakarta itu. Jadi sangat bagus sekali ketika kita bersedekah, berpuasa kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, atau membahagiakan anak yatim lah ceritanya. Jadi lebaran anak yatim itu jatuh di 10 Muharram, dan mungkin salah satu pesan Eyang untuk menggelar di 10 Muharram itu ya mungkin karena bareng dengan lebaran anak yatim. Kebetulan anak-anak bajang yang kita asuh kan juga banyak ya teman-teman ya. Jadi juga sama dengan pesan Eyang, mungkin Eyang biar bareng keriaan sedekah bumi kita dengan lebaran anak yatim. Tetapi sayang sekali Allah berkehendak lain. Sedih memang, tapi ya mau gimana lagi. Makanya Mas Tulus hari ini semangat bikin cover buat menggelar sedekah bumi kita. Kalau memang ada, maksudnya sedikit-sedikit saya kumpulkan yang nyawer-nyawer saya larikan untuk
sedekah bumi teman-teman. Jadi besar harapan saya kalau tidak di tanggal 10 Muharram ini, mudah-mudahan di bulan Muharram ini Allah berikan izin untuk sedekah bumi kita bisa terselenggara. Nggih, matur nuwun. Doakan ya teman-teman. Oke, doa kita belum dikabul sama Allah tanggal 10 Muharram. Mungkin nanti di Muharram tahun ini masih ada waktu kan, beberapa hari ke depan ya. Mudah-mudahan Allah berikan keajaiban, sedekah bumi kita bisa kita selenggarakan. Nggih. Amin ya Allah. Wes. Ayo semangat semangat ya. Aku nazar sama teman-teman yang request, makanya mungkin kalian akan sedikit kurang suka dengan uploadan video atau lagu yang akan lumayan kerap atau lumayan sering. Walaupun leher lagi sakit, saya akan paksa untuk cover sesuai dengan request teman-teman, tetapi maaf, sesuai dengan batas kemampuan. Di luar lagu-lagu yang saya bisa, saya butuh waktu, kemudian juga mungkin juga saya tidak bisa. Jadi kalau teman-teman yang request, nyawer, insya Allah bismillah sedekahnya saya larikan ke sedekah bumi. Makanya Mas Tulus lagi semangat banget ya. Cuman itu salah satu cara yang bisa Mas Tulus lakukan buat eh nambahin donasi sedekah bumi Nusantara. Nggih, jual suara buat nambahin sedekah. Wes ayo wes rasa sedih-sedih, rasa nelongso, ayo semangat. Hari ini mau bahas apa? Hari ini Mas Tulus pengen bahas astagfirullahaladzim. Karena mataku kayak ngalir sendiri gitu loh, Rek. Mas Tulus pengen bahas terkait dengan olengnya Mas Tulus kemarin. Jadi hari Minggu tanggal 14 Juli itu Mas Tulus ngalamin oleng yang menurut aku sih nggak wajar ya. Dan di hari Senin pagi itu di sekitar setengah 5 atau jam 4 itu aku ngerasain oleng yang luar biasa juga. Malah Cerondol ngejawab dengan ocehanku tadi, kenapa sih aku saking jengkelnya, kenapa sih sampai bangun kayak gini. Jadi jengkel gitu loh teman-teman. Aku tuh berharap ya tidurnya tuh jangan dipaksa bangunnya gitu loh, jadi biar nggak pusing gitu. Sampai aku pas, kenapa sih? Terus Cerondol jawabnya, mau ada goncangan di dekat tempat tinggal kamu. Maksudnya mau ada goncangan di sekitar tempatku. Apa yang dimaksud dengan goncangan tersebut nanti Mas Tulus jabarkan. Ye, orang baik ye. Aduh, aku sedihku nggak hilang-hilang. Oke. Hari ini kita bahas terkait dengan rasa olengnya Mas Tulus semenjak kemarin di hari Minggu ya. Apa yang Mas Tulus rasakan, kemudian apa yang Cerondol sampaikan, nanti Mas Tulus akan sampaikan secara detail ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum ayo support Mas Tulus dengan subscribe. Yang baru salam kenal ya, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Yang baru atau yang lama kalau belum subscribe, subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawar ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya saja. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi punya masalah semoga cepat selesai. Yang rezekinya lagi seret semoga lancar lagi. Teman-teman yang mungkin sekarang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin, semoga hutangnya lunas. Dan yang keadaannya sedang kurang baik semoga segera membaik, amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Kabar buruk teman-teman, per tanggal 15 Juli sedekah nasi box kita ini ternyata stuck dan melempem, tidak sama seperti awal-awal bulan. 15 ini menjelang ke angka 20, tanggal 20 ternyata stuck dan sedikit melempem sedekah nasi box kita. Jadi Mas Tulus masih terus ingatkan, ayo belum sampai nominal 3 juta teman-teman sedekah dari kalian. Makanya ayo terus dibantu sedekah nasi box kita. Caranya dicek di kolom deskripsi, rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya Rp12.000 maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Juga Mas Tulus butuh bantuan teman-teman. Mungkin teman-teman punya rezeki lebih bisa
bisa bantu sedekah Bumi Nusantara. Mas Tulus butuh bantuan teman-teman supaya teman-teman bisa membantu sedekah Bumi Nusantara. Oke, caranya cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas. Rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto. Oke. Atur sembah nuwun nyuwun tungone teman-teman, mudah-mudahan sedekah nasi box kita juga Allah izinkan ada, amin. Juga sedekah Bumi Nusantara apapun caranya kita pasrahkan kepada Allah, semoga kita bisa gelar di bulan Suro ini, tapi sekali lagi kita pasrahkan hanya kepada Allah, semoga Allah kabul doa kita, amin 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 ya rabbal alamin. Atur sembah nuwun. Tanpa terkecuali saja untuk semuanya yang sudah membantu untuk sedekah nasi box, sedekah bumi, tanpa terkecuali mudah-mudahan sedekahnya jenengan Allah terima sesuai dengan niat yang dihajatkan, amin. Kemudian sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah mugi-mugi hajatipun segera Allah kabul, amin. Dan mudah-mudahan sedekahnya jadi media pendorong doa untuk dijauhkan dari bala apapun, musibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk jenengan. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Berkah melimpah untuk semuanya yang sudah membantu. Untuk yang belum, mudah-mudahan semakin tergerak hatinya untuk membantu. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang bernazar, saya pengen jual aset, ketika aset saya terjual, saya pengen mengcovery sedekah Bumi Nusantara. Kita aminkan sama-sama teman-teman, semoga segera Allah kabul hajatnya, sehingga yang mengcovery sedekah Bumi Nusantara bisa dari mereka. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kabul hajate, kabul hajate. Astagfirullah. Ya Allah, ya Tuhan. Yes ya. Oke, ada komentar begini kemarin. Mas Tulus itu ngelarang kita baper ya, tapi Mas Tulus tuh cengeng. Menurut aku baper dengan cengeng itu beda ya teman-teman. Baper itu mungkin pemarah atau kerosoan, tapi kalau Mas Tulus ini cengengnya itu bukan cengeng soal baper, tapi kadang-kadang apa yang dia omongin juga. Wes pokoknya lain jenengan mau nyamakan baper dengan cengengnya Mas Tulus nggak setuju. Karena cengengnya Mas Tulus ki wonge beda, bukan baper karena marah. Pokoknya teman-teman yang nonton video-videonya Mas Tulus, kalau ada yang tidak suka atau sedang baper, Mas Tulus nyuwun ngapunten nggih. Mas Tulus minta maaf, tujuannya sama ya. Jadi teman-teman tidak boleh baper-baper sama Mas Tulus, tidak boleh terlalu posesif, tidak semua yang jenengan mau itu bisa Mas Tulus turuti. Karena ya di luar YouTube, Mas Tulus juga punya kehidupan lain yang dimana Mas Tulus juga harus kerja ya, harus teman-teman pahami juga di luar itu, nggih. Matur sembah nuwun. Yang tidak suka dengan intermezzonya silahkan digeser ke menit ke 11. 11 sorry. 11.40-an ya teman-teman. Silahkan digeser ke menit ke 11. Untuk teman-teman astagfirullah. Untuk teman-teman yang tidak suka dengan intermezzonya. Nah, apa yang pengen Mas Tulus ceritakan? Hari Minggu itu kebetulan saya punya kegiatan jalan-jalan di satu wilayah, teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak kalau Mas Tulus itu juga mendapatkan clue dari yang Maung Telon bahwa ada dua lempengan ya teman-teman, dua sesar, kemungkinan kalau misalnya ini saling bersentuhan satu sama lain bisa terjadi secara bersamaan. Dan aku dapat info juga dari teman bahwa tanggal 11 Juli kemarin ada rilis info disampaikan BMKG terkait dengan kewaspadaan untuk gempa megatrust ya. Ada info lagi, nanti kita cari tahu ya, kalau setuju tulis kolom komentar. Bahas pesan dari BMKG soal megatrust. Tulis di kolom komentar, nanti Mas Tulus bahas ya. Oke. Nah, beberapa hari sebelum Mas Tulus di hari Minggu tanggal 14 itu, Mas Tulus sudah menyampaikan pesan kepada teman-teman semua bahwa Eyang Maung Telon itu menyampaikan ada kemungkinan dua lempeng sesar yang akan aktif secara bersamaan, kemudian mereka beraktivitas secara bersamaan. Kalau sampai dua ini terjadi dan secara bersamaan, ini juga merupakan satu simbol yang sedang kurang baik. Intinya di situ ada sesuatu yang besar sedang mengancam. Kemudian hari Minggu ketika Mas Tulus sedang berjalan ke Bogor, lagi ada kegiatan di sana, Mas Tulus ngerasain tuh beberapa goncangan beberapa kali karena pada waktu itu kegiatan kita dilakukan di salah satu resto
di wilayah Bogor juga, dan itu menurut saya ya mungkin di atas perbukitan karena jalannya lumayan ya. Dan di situ saya merasa kayak goyang. Saya pikir karena tempat duduk saya tuh saung-saung gitu. Jadi mungkin karena itu, oke, saya lupakan. Kemudian kita sampai di Ketapang. Di Ketapang ini kalau teman-teman nggak percaya silakan tanya sama Tika. Sampai di Ketapang, saya ngomong sama Tika begini, Dok, badanku goyang ini, Dok, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Tapi biasanya kalau kayak gini nih, dekat-dekat Jakarta mau gempa. Itu yang pertama. Setelah itu saya coba untuk tidak berpikir lagi. Di rumah tuh, sampai rumah. Jadi teman-teman, menurut aku olengku beberapa hari belakangan ini berbeda-beda. Kalau yang kemarin cenderung memaksa, ya cenderung memaksa untuk bangun yang paginya. Tapi sebelum pagi itu, saya ngerasa kayak yang ini, miring gitu. Tapi miringnya tuh kayak yang set, kayak yang apa sih? Gini, set, miring. Kayak misalnya duduk nih. Nah gitu, kayak jatuh, kayak keberatan kepala. Itu yang saya rasakan kemarin di hari Minggu dari pagi sampai ketemu malam. Karena saya ada kegiatan, jadi mungkin beberapa kali ketika saya diam saya merasakan. Tapi ketika saya sudah beraktivitas, ngobrol, nggak terlalu kerasa. Cuma di Ketapang juga lumayan kerasa. Nah, finalnya adalah ketika saya subuh, di hari Senin subuh ya. Di hari Senin subuh tuh sekitar jam setengah 5 atau jam, aku tulis di postingan kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi hampir jam 5 atau setengah 5 lebih lah itu saya bangun karena apa namanya, bantal saya itu berasa kayak ngangkat sendiri. Saya diangkat gitu, terus saya langsung kaget bangun dan spontanitas aku kayak marah gitu. Kenapa sih banguninnya kayak gini terus? Terus jujur, secara manusiawi saya ngerasa yang gini, aku narik nafas yang ya Allah, sampai kapan aku kayak gini? Ya Allah, capek aku gitu. Karena mungkin badanku capek ya. Karena badanku tuh aku capek gitu loh. Maksudnya dapat feeling kayak gini tuh capek. Enggak sorry, itu secara manusiawi saya akui juga kalau kadang saya juga ngerasa capek, bukan. Ya Allah, aku cuma ya kalau mau bangun dengan yang lebih enak lah gitu. Kadang-kadang tuh bangunnya terlalu ekstrim kalau pas mendapatkan firasat seperti ini. Dan aku tuh sempat marah-marah sama, bukan marah sama Allah, tapi kayak marah sama diri sendiri, kenapa sih harus kayak gini, kenapa sih aku harus ngalamin kayak gini terus, aku capek, sakit kepala terus, aku sakit. Teman-teman, ini bagian kepalaku sebelah kanan ya, yang ini sebelah kanan nih, dari sini ke sini sampai sekarang arah ke timur ya, arah ke timur ini masih sakit sampai sekarang. Dan itu juga merupakan salah satu hal yang saya sempat untuk bertanya, apakah karena sinus, apakah karena ada cairan tertentu membuat telinga saya ini satu, kadang-kadang budek, kadang-kadang ada suaranya lagi, kemudian kadang-kadang kepalanya sakit, dan kalau sudah sakit itu kayak yang, aduh sakit banget teman-teman, kayak yang ada sesuatu yang nemplok tapi di bagian sini doang gitu loh. Itu yang aku rasain. Terus jadi aku tuh kesel pas kebangun terlalu terpaksa, aku kesel. Nah, aku kaget ketika Cerondol jawab. Aku bangun ternyata Cerondol tuh sudah di situ, dan aku marah juga sama Cerondol. Apakah kamu yang bangunin aku, tak gituin? Nggak, Le, aku nggak tahu apa-apa. Kamu tuh bangun sendiri karena memang badan kamu ngerasain gitu. Nah, terus dia bilang apa? Mau ada guncangan di dekat kamu. Ini yang merupakan satu hal yang saat itu juga aku inisiatif. Teman-teman kalau cek postingan aku di YouTube, itu up to date waktunya. Jadi sesuai dengan waktu yang aku tulis. Aku langsung tulis jam 4:04 apa 44 gitu. Aku lupa. Pokoknya banyak angka 4-nya. Jam 4:44 kalau tidak salah. Saya minta maaf kalau saya salah. Tapi itu up to date. Di hari itu juga, di jam itu juga saya nulis. Jadi saya berinisiatif supaya saya nggak lupa. Dan apa yang disampaikan Cerondol pun aku tulis. Dan ternyata ketika aku cari tahu seluk-beluknya, kenapa kok aku ngerasain kayak gini, kenapa kok aku mengalami oleng yang luar biasa seperti ini. Aku cari tahu juga dengan disampaikan Cerondol, kemudian juga masih aku sambung-sambungkan dengan yang disampaikan yang Maun Telon sebelumnya terkait dengan Bumi Pajajaran. Ini juga merupakan salah satu hal yang berhubungan dengan sesuatu goncangan tadi ya. Apalagi yang kamu sampai ini baru tak bahas. Ngopo nih? Yo angin ngopo? Gelombang, badai, apa nih? Lesus. Senengane mulai-mulai kok nggak info sing ora. Ya, saya ya, kan terus jelas kayak sik ya. Nah,
Teman-teman, ini 15 Juli ya, dia ngasih info soal gelombang tinggi atau gelombang besar atau topan atau lesus katanya dia di laut ya. Nanti kita cari tahu lah apa. Nanti kita cari tahu lagi, kalau emang setuju tulis di kolom komentar. Bahas pesan Crondol soal topan lesus gitu aja ya, nanti biar Mas Tulus nggak lupa. Nah, beberapa kali aku sambung-sambungkan dengan yang disampaikan yang Maung Telon dengan yang disampaikan Crondol juga, dan teman-teman juga bisa menyaksikan sendiri beberapa feeling yang aku rasakan kemarin tiba-tiba meledak juga di Sulawesi, di Malang ya, di mana beberapa tempat setelah Mas Tulus oleng ternyata juga benar ada potensi, bahkan di ya lumayan dekat dengan Jakarta gitu loh, di wilayah Sumur Banten. Dan biasanya kalau Sumur Banten ini bisa kerasa sampai Jakarta dan lumayan dekat. Nah, apakah yang dimasukkan Crondol adalah sumur atau daerah sekitar Jakarta saja? Jawaban saya ternyata setelah saya cari tahu nyambung dengan yang disampaikan Eyang Maung Telon. Ada apa namanya? Kalau yang disampaikan Eyang Maung Telon ini justru lebih bahaya karena warning soal Pajajaran ini juga ada 2 sesar yang sedang aktif dan bisa saja disampaikan Eyang. Aku menyampaikannya sesuai dengan pesan Eyang Maung Telon ya. Untuk Pajajaran khususnya DKI Jakarta juga disampaikan Eyang untuk lebih hati-hati karena ada kemungkinan ada 2 aktivitas, 2 apa ya istilahnya, ya bener lah, dua sesar yang ada di wilayah Pajajaran khususnya aktif secara bersamaan. 2 sesar aktif secara bersamaan, dan bagi saya ini cukup mengerikan. Dan wilayah mana yang dimaksudkan Crondol beberapa kali menyebut 1 dan beberapa tempat. Salah satunya memang betul mengarah ke bagian kulon karena dia menyebut clue terkait perbatasan dengan Lampung atau tempat saya pulang atau tempat saya nyebrang. Jadi wilayah Banten, maaf, ini dia menyampaikan sesuai dengan clue-cluenya, kemudian saya terka sendiri. Sebetulnya saya tidak bisa menyampaikan secara detail, tapi dia menyampaikan tempat saya nyebrang. Berarti adalah mungkin saja pesisir Lampung atau pesisir Jawa bagian Kulon atau Banten misalnya. Kemudian yang kedua adalah dia menyebut beberapa tempat yang saya datangi kemarin dan hampir semuanya ini berada di wilayah Jawa Barat. Salah satunya adalah Bandung. Ini juga hal-hal yang harus kita waspadai. Jadi serujuk dengan yang disampaikan Crondol, dia menyebutkan dari clue yang dia sampaikan, maaf teman-teman, dari clue yang dia sampaikan hanya 2 lokasi yang bisa saya cerna. Ya, ingat ya, dari clue-clue yang disampaikan Crondol hanya 2 lokasi yang bisa saya tebak atau saya cerna di mana lokasi tersebut. Dan satu, saya disclaimer, yang saya sampaikan dari hasil mencerna apa yang disampaikan Crondol ini belum tentu benar, ya, belum tentu benar. Ingat itu. Nah, terkait dengan pesan Eyang Maung Telon, saya jabarkan sekalian di sini. Beliau juga beberapa kali menyampaikan terkait dengan 2 hal tadi, ya. Istilahnya beliau tuh kalau ngomong 2 paku yang bergerak secara bersamaan, kemudian mereka saling bersinggungan. Anggaplah 2 sesar yang aktif secara bersamaan, dan dua-duanya sesar ini berada di wilayah Pasundan atau Pajajaran. Ini hal yang disampaikan Eyang. Eyang sih ketika aku tanya Eyang Maung Telon, yang dengan memberikan info saya seperti ini, apakah tempat tinggal cucu Eyang yang di Bandung harus diwaspadai juga? Beliau hanya menyampaikan bahwa dalam waktu dekat sepertinya Bandung juga akan mengalami guncangan, tapi tidak terlalu besar. Ya, guncangan tidak terlalu besar. Ini yang disampaikan Eyang. Sekali lagi disclaimernya, saya bisa salah, Eyang juga bisa salah. Ingat, Eyang Maung Telon itu juga makhluk Allah. Jadi semua kehendak atas izin Allah. Jadi teman-teman nggak perlu mengotori tangan buat hina atau ngebully saya lagi, ya. Saya disclaimer. Nah, 2 kali kita mendengar nama Bandung di sini teman-teman. Kita mendengar nama Bandung. Bandung itu luas ya teman-teman. Jadi kita cari tahu sendiri saja di mana sesar yang ada di wilayah Bandung. Silahkan cari tahu. Saya nggak perlu melebarkan lagi. Dan ada 2 nama yang disebutkan di sini, sama Crondol sama Eyang juga sama. Crondol memberikan clue larinya ke Bandung. Eyang Maung Telon menyampaikan ke Bandung. Tetapi yang melegakan bagi saya adalah sementara waktu, kalau dalam waktu dekat Bandung itu goncangannya tidak akan terlalu besar. Coba kita cari tahu apakah mungkin pas video ini sudah tayang,
Karena kan videonya kan tayang hari Selasa ya teman-teman. Nah, eh, apakah memang ada gempa, ada kejadian gempa di saat tersebut atau di wilayah tersebut atau di Bandung setelah video ini tayang, atau mungkin setelah sudah ada sebelum video ini tayang, aku nggak tahu, tapi memang itu salah satu yang disampaikan. Nah, yang melegakan adalah ketika sementara kecil dulu untuk dalam waktu dekat ini kecil, tetapi ada poin-poin lain. Di 11 Juli itu ya tadi BMKG menyampaikan info terkait dengan kewaspadaan untuk mewaspadai megatrust. Kemudian eh sebelumnya yang menyampaikan juga, dan beberapa wilayah yang disebutkan dalam komponen atau ancaman megatrust tadi juga beberapa wilayah di Bumi Pajajaran. Ini yang juga bagi saya perlu saya jadikan bahan pembelajaran juga, bahan kehati-hatian juga, kemudian juga jadi bahan cerna-cernaan saya menyambung-nyambungkan ngotak-ngatik gatuk dengan yang disampaikan Eyang Maung Telon, karena wilayah-wilayah yang disebutkan atau sedang diteliti saat ini untuk melihat potensi megatrust tersebut adalah wilayah Pajajaran semua. Dari beberapa poin yang saya baca, memang menurut dari mereka sedang dianalisa dari wilayah Pajajaran. Dan kalau misalnya yang dianalisa tadi juga sama dengan disampaikan Eyang Telon, dan Eyang Telon juga memberikan clue bahwa ada dua paku atau dua aktivitas yang akan terjadi secara bersamaan. Kalau dangkal saja Sumedang, Cianjur sudah beberapa kali terkena gempa dengan skala yang dangkal, tapi justru merusak, apalagi dua-duanya terjadi. Ada sesar Cimandiri, ada sesar Lembang, ada sesar Sumedang, ada sesar-sesar yang lain. Kalau sampai ini terjadi secara bersamaan, Masya Allah, wallahu alam. Dan sekali lagi teman-teman, mau Bandung, mau Pajajaran, mau wilayah manapun itu yang akan terjadi gempa, saya ini hanya sekedar membaca, menerka saja, tapi belum tentu benar ya. Dan Pajajaran secara garis besar itu luas, makanya tadi saya bilang ada Lampung ya, ada wilayah pesisir Lampung dan lain sebagainya. Ini juga saya sebutkan kenapa? Karena Pajajaran itu dari info yang saya dapatkan dari yang cukup luas sekali jangkauannya, sehingga ya perlu kita cerna juga beberapa info yang disampaikan yang ini untuk lebih kehati-hatian kita. Itu maksud yang Mas Tulus sampaikan ya. Kemudian hal terakhir yang saya sampaikan di sini, ketika kalian minta Mas Tulus, coba diukur lah dari segi pandang Mas Tulus. Ya, saya sudah berkali-kali menyampaikan, elemen tanah ini juga memang sangat ada potensi di 18, 17, 18 dan juga 19 Juli. Saya sudah menyampaikan ini ke teman-teman. Ya, video ini akan tayang di 16, berarti masih ada waktu untuk melihat apakah benar yang disampaikan yang Maung Telon atau Corondol disampaikan, atau firasat saya ini ada benarnya atau tidak. Kalau teman-teman tanya elemen tanah ada nggak Mas Tulus, sampai akhir bulan ada, tetapi memang kalau yang terkuat, kalau saya hitung ini harusnya di 17, 18, dan juga 19 Juli. Kemungkinannya mengarah ke situ. Jadi masih ada potensinya kalau dihitung melalui angka. Nah, besok kita baca lagi soal angka 17 supaya kita bisa paham. Ada pesan apa di balik angka 17? Nanti kita lihat di video berikutnya ya. Intinya teman-teman, saya disclaimer dan juga disclaimer yang saya sampaikan ini hanya sekedar ilmu cocok logis saja, belum tentu ada kebenarannya, dan mudah-mudahan tidak terjadi. Harapan saya hanya itu. Sekali lagi, saya minta maaf kalau teman-teman yang suka silahkan ditonton, difahami, yang tidak suka silahkan di-skip saja. Hindari perkataan-perkataan yang kurang enak ya. Mudah-mudahan besok kita bisa bikin live. Tadinya WiFi ini sudah saya bayar, tapi saya coba cek live di aplikasi lain itu masih susah. Jadi mudah-mudahan nanti di Selasa atau di Rabu ya, Selasa sudah ada hari ini, berarti mungkin Rabu atau Kamis kita bisa live, dan mudah-mudahan wifi-nya sudah nggak bermasalah ya. Saya sudah komplain, katanya sudah di-upgrade, tapi ya kita coba nanti di hari Rabu atau Kamis, oke? Terima kasih banyak orang yang sudah nonton video ini, terima kasih sekali lagi, semoga manfaat. Saya minta maaf kalau terkesan gurui atau komentar, demi Allah saya nggak ada maksud gurui siapapun. Di sini kita sama-sama belajar, mencerna apa yang sedang bisa kita baca, apa yang bisa kita cerna, kita pelajari sama-sama untuk memperbaiki diri. Jangan lupa teman-teman yang nonton, ayo dibantu supaya sedekah bumi kita bisa kita selenggarakan di bulan Suro ya. Siapa tahu ada yang nonton lagi berlimpahan rezeki, butuh
tempat untuk menyalurkan rezekinya, sangat-sangat Mas Tulus tunggu. Silahkan teman-teman DM, cek atau bisa tanya di DM-nya Mas Tulus, di Instagramnya Mas Tulus maksudnya, di @bigtulus_official ya. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama saudaraku. Jangan lupa untuk jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa untuk terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Mau medis non medis, semoga Allah angkat sakitnya. Amin. Teman-teman yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Teman-teman yang mungkin sedang punya tanggungan hutang piutang, amin. Mas Tulus doakan semoga hutang endang lunas. Amin. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi pengen punya pekerjaan, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah dapat kerjaan, semoga kerjaannya awet. Amin. Yang pengen dekat dengan jodohnya, yang pengen punya momongan, pengen punya usaha, pengen punya rumah, pengen punya tempat tinggal yang layak, pengen bahagiain keluarganya. Amin. Semoga aja teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset, semoga asetnya cepat terjual. Teman-teman yang sedang merintis usaha, semoga usahanya lancar. Yang dagang laris manis. Amin. Dan semoga teman-teman yang nonton video ini juga Mas Tulus, termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, 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 ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Mas Tulus mau pamit mundur, tapi sebelumnya, siapa ya? Namanya Ibu Sulastri ya. Ibu Sulastri dari Balikpapan. Terima kasih banyak Ibu. Ibu Sumiati dari Balikpapan. Aku senggol ya Ibu ya. Semoga Ibu suka, Ibu sehat terus, murah rezekinya ya. Saya pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Selamat istirahat karena pasti aku tayangkan malam besok. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.